Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Islamic Center MUI Kota Binjai TV channel, para pemirsa yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, bulan yang berkumpul di dalamnya segala kebaikan. Sehingga Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan, li'annal hasanati mujtami'ah, wa ta'ata maqbul, wa da'wati mustajab, wa zunuba maghfurah, wa jannatu mustaqatul lahum." Hadirin para pemirsa Islamic Center MUI Kota Binjai TV channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, iman itu merupakan sesuatu anugerah yang telah diberikan Allah, hidayah diberikan Allah ke dalam hati manusia. Sebab sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan penduduk dunia ini beriman. Tetapi ini perkara hidayah, hanya Allah yang berkehendak siapa orang yang dikatakan beriman itu. Maka diantaranya adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka Rasul menjelaskan iman itu adalah al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ada 3 aspek iman di situ adalah: pertama, ada tertanam keyakinan di dalam kalbu kita. Kemudian kita takrarkan dalam lisan kita dan kita wujudkan dalam laku perbuatan kita. Maka orang yang beriman seperti ini harus satu hati, satu kata, satu perbuatan. Inilah yang dikehendaki Allah di bulan Ramadan ini, agar kita bisa mensikapi apa yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan ini. Yakni di bulan Ramadan ada ibadah puasa di siang harinya, sehingga siapa saja orang yang beriman ini, yang benar-benar beriman, dia akan merindukan ibadah puasa ini. Hatinya akan senang, hatinya akan gembira. Kenapa? Karena banyak keistimewaan dan keutamaan di bulan Ramadan ini. Sampai hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dasar iman inilah, maka ibadah puasa kita ini akan menghantarkan pengampunan dosa-dosa yang telah lewat. Kemudian di malam harinya Nabi berkatakan, "Man qama lailatan," siapa yang menegakkan pada malamnya, melaksanakan ibadah pada malamnya,
maka ghufiralahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan ampuni juga dosa-dosanya yang lalu. Hadirin pemirsa TV channel MUI yang dirahmati Allah. Maka di antara keistimewaan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa, sangat utama, sangat penuh dengan keberkahan. Itulah malam Lailatul Qadar. Jadi puasa dan malam Lailatul Qadar. Dalam beberapa hadis ada disebutkan bahwa yang mafhumnya itu suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merenung, memikirkan tentang umur umat terdahulu dibanding dengan umur umatnya Nabi Muhammad SAW sendiri. Di mana umur umat nabi terdahulu seperti umur umat Nabi Musa mencapai 500 sampai 600-an tahun. Kemudian umur umat Nabi Nuh 950-an tahun. Hal ini menjadi kesedihan bagi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena umur umat Nabi singkat-singkat dan pendek-pendek. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu surah, yakni itulah surah Al-Qadar, yang menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan, kelebihan dan keunggulan terhadap satu amalan yang nilainya begitu tinggi. Lebih jelasnya Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Qur'an itu di satu sisi ayat Quran surah Al-Baqarah 184, 185 menyatakan syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Tapi ditegaskan di sini turun Al-Qur'an itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Maka Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Sebenarnya Allah SWT bertanya bukan karena tidak tahu, justru mau memberitahu kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Allah jelaskan jawaban dari pertanyaan Allah SWT. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Malam konsepsi turunnya Al-Quran. Berbagai mufasir menyebutkan malam rancangan turunnya Al-Quran di malam itu. Yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu bukan sedikit. 1000 bulan kalau kita hitung tahun, lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Kita bisa bayangkan bagaimana satu malam Allah telah memberikan satu nilai ibadah plus kepada umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan tentunya Qiyamul Lail itu.
Makanya Nabi katakan mangqoma lailat. Siapa yang menegakkan pada malam itu di bulan Ramadan dasar iman dan ihtisab, ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Para pemirsa TV channel Islamic Center MUI Kota Binjai yang saya hormati. Banyak sebenarnya perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Tidak kurang masalah ketentuan turunnya malam Lailatul Qadar itu. Tidak kurang daripada 50 perbedaan pendapat yang telah terjadi. Tapi yang masyhur memang di antara ulama itu menyatakan 10 malam terakhir. Kemudian dari Aisyah sendiri meriwayatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya pada malam-malam ganjil. Itu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Malam Lailatul Qadar ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan umat nabi sebelumnya, tentunya Nabi merasa mustahil bisa mengalahkan umur umat Nabi Musa contohnya, atau umur umat Nabi Nuh yang sekian ratusan tahun, dengan umur umat Nabi Muhammad SAW yang hanya mengatakan baina sittu wa sab'una sanah. Umur umat itu hanya antara 60-70 tahun. Tentu dari sisi ini lebih layak tentunya kalau kita lihat dari sisi umur ini, umur umat nabi-nabi sebelumnya lebih layak, lebih pantas karena amal ibadahnya yang tentu panjang. Nah, untuk itulah Allah menghibur kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ini agar kita bisa meraih untuk mencapai, menggapai malam Lailatul Qadar ini yang perbandingannya satu malam. Kalau kita melakukan amal ibadah di malam harinya, apakah dengan sholat isya berjamaah, kemudian tarawihnya, kemudian qiyamul lailnya, sholat tahajudnya, minimal 2 rakaat. Kita berjaga dan kita berupaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan berbagai macam ibadah, dengan memperbanyak baca Quran, berzikir, bermuzakarah dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ini dapat kita tegakkan malamnya dengan kegiatan ibadah. Berarti dalam satu kali dalam satu tahun itu mendapatkan nilai yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab ada beberapa hadis juga dikatakan oleh Rasulullah, salah seorang soleh di zaman Bani Israel, orang itu telah melakukan satu jihad tidak kurang dari 1000 bulan. Nah, akhirnya ini menjadi kecemburuan bagi sahabat. Maka Allah anugerahkanlah untuk bisa memberikan kesejukan kepada sahabat yang merasa cemburu itu, diturunkannya surat Al-Qadar. Dan begitu juga di zaman Bani Israel ada 4 orang-orang yang terkenal soleh betul. Nah, di antaranya adalah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Yusa alaihissalam, dan Hizkil. 4 orang soleh ini telah mengorbankan waktunya 1000 bulan untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat yang mendengarkan kisah ini merasa begitu hebatnya mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW solusi. Ini surat Al-Qadar. Di malam itu, malam yang justru penuh kemuliaan, penuh keberkahan, dan penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Maka bagi orang-orang yang menegakkan malamnya, satu kali dalam satu Ramadan, kalaulah kita dapat mengamalkan 10 tahun sudah Ramadan, berarti 83 tahun 4 bulan kali 10, kurang lebih sudah 830 tahun. Itu kalau kita menjalankan ibadah Ramadan ini sudah kurang lebih 10 tahun. Tentu beruntung dan bersyukur sekali orang-orang yang sudah sejak baligh dia menjalankan
ibadah Ramadan dan dia tidak tinggalkan malam Lailatul Qadar itu sampai saat ini, maka kita bisa bayangkan seandainya saat ini orang sudah dapat melaksanakan ibadah Ramadan itu selama 30 tahun, maka 30 tahun kali 1000 bulan atau 30 tahun kali sudah kita berpuasa Ramadan dikali 83 tahun 4 bulan. Nah, 30 tahun dikali 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, wajarlah kalau dalam riwayat hadis dikatakan umat nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak dibolehkan untuk memasuki surga sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keistimewaan, keutamaan di bulan Ramadan, ada nilai ibadah puasa, ada qiyamul lail, dan bermacam-macam ibadah ini semua dilipat gandakan. Tentu di bulan Ramadan ini Quran adalah mukjizat satu-satunya yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita rasakan keagungannya, kebesarannya, kehebatannya. Bahkan sampai saat ini kita melihat Quran tidak akan pernah berubah barisnya, apalagi hurufnya dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Bacaan basmalah itu tetap akan dibaca bismillah, tidak akan dibaca basmilah. Kenapa? Karena Allah SWT telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Hadirin pemirsa Islamic Center MUI Kota Binjai TV channel yang saya muliakan, mari kita petik dan kita ambil hikmah bahwa bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah bulan tempat kita untuk meraih, menggapai amal-amal ibadah yang nilai amal dan ibadah kita itu bisa melebihi amal ibadah umat nabi-nabi sebelumnya. Tentunya mari kita praktekkan Al-Quran, mari kita baca Al-Quran, mari kita pahami bacaan Al-Quran ayat demi ayatnya. Mari kita hafalkan semampu kita, karena memang kita berbangga seandainya ada anak kita atau cucu kita yang mereka senang membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi, man qara al-Quran fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu wa adkhil jannah wa safa'ahu fi asratin min ahli baiti kulluhum wa qad wajabat lahumun nar. Arti hadis ini katakan, siapa yang membaca Quran kemudian berusaha memeliharanya, menjaganya, menghafalkan ayat-ayatnya, dia mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, maka jaminannya dia adalah surga dan dapat syafaat untuk menolong keluarganya sebanyak 10 orang yang telah berada dalam neraka. Hadirin pemirsa Islamic Center MUI Kota Binjai TV channel yang dimuliakan Allah SWT, mari kita pasang niat kepada khususnya diri saya sendiri. Saya sampaikan ini tujuannya agar saya bisa memotivasi diri, berdoa kepada Allah karena kebesaran, keagungan, kelebihan, keistimewaan Al-Quranul Karim, dan satu-satunya pedoman hidup yang dapat menuntun, membimbing, menyelamatkan manusia. Mari kita baca dengan tidak ada bosan-bosannya dan berusaha untuk kita menghafalkannya. Semoga kiranya dengan kita membacanya dan menghafalkannya, seandainya kita tak pun dapat menghafalkan secara keseluruhan 30 juz 114 surat 6000 sekian ayat ini, tapi niat kita menghafal Quran, maka dalam mafhum hadis dikatakan akan dibangkitkan kelak kita pada yaumul qiyamah
beserta para hafiz-hafiz Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik, karunia, petunjuk kepada kita dan kekuatan untuk membacanya. Dan mohon kita kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau panggil nyawaku, janganlah engkau pisahkan nyawaku ya Rabb sebelum aku bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak umur yang saat ini telah engkau berikan kepadaku. Kalau hari ini umur kita misalnya 40 tahun, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan sebelum aku bisa menghatamkan Quran, membaca Quran hingga hatam sebanyak 40 kali. Kalau lebih, syukur alhamdulillah. Bagaimanapun, setiap huruf demi hurufnya pasti dipertimbangkan dan diperhitungkan. Sebagaimana sabda Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun lam harfun mim harfun." Nabi katakan, saya membaca Al-Quran satu huruf, maka akan diberi balasan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan jadi 10. La aqulu, aku enggak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, walakin akan tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan kita membaca Al-Quran sampai dengan 30 juz atau 114 surat, tentu kita bisa menghitung berapa banyak sudah huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam ayat, "Amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah." Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia tempatnya adalah tempat yang memuaskan. Kehidupannya kehidupan yang memuaskan. Sebab apa? Karena timbangan amal kebaikannya ternyata cukup berat. Hadirin pemirsa Islamic Center MUI Kota Binjai TV channel yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah SWT, apa yang saya sampaikan ini belumlah seberapa nilainya, tapi manakala kita telah mendengarkan dan kita mengamalkannya sebagaimana mafhum Nabi, orang yang telah mendapatkan satu ilmu kemudian diamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu yang dia belum ketahui. Semoga apa yang sampaikan ini dapat kita amalkan bersama dan kita yakin Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Iqra al-Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar, mari kita manfaatkan tentu dengan berbagai amal ibadah. Di antaranya mari kita ta'lilul Quran, gemar dan suka membaca Al-Quran. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam saya sudah diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.